Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum motovlog gue. Balik lagi di channel motovlog gue. Kali ini gue mau ajak kalian jalan-jalan San Mori, keliling Mustika Jaya. Tahu ya Mustika Jaya ya? Kalau orang Bekasi pasti tahu lah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan stay tune. Sebenarnya ngeri-ngeri sedep sih main di Mustika Jaya gitu. Karena di kota Bekasi, Mustika Jaya itu termasuk yang pertama kena kasus COVID. Jadi dulu awal-awal itu daerah Mustika Jaya sini yang kena gitu. Saat ini kondisinya per 1 Agustus yang gua cek adalah ada 8 ODP di sini dan 2 positif. Sangat drastis turunnya. Syukur alhamdulillah, makanya ya nggak masalah lah keliling-keliling, toh gue juga nggak turun, nggak kontak langsung, jadi nggak masalah gitu. San Mori ini kita ngapain? Kita keliling aja, jalan-jalan, kita lihat apa sih yang ada di Mustika Jaya, jajanan apa atau apalah gitu kan. Namanya juga muter-muter keliling. Wah, sapi masih sisa tuh, nggak laku kayaknya. Mustika Jaya ini sebenarnya wilayahnya nggak luas banget, tapi karena gue ngambil treknya untuk sisi terluar Mustika Jaya, jadi agak lumayan jauh gitu, makan durasi juga. Gue harap jalan-jalan ini bisa membawa kalian ya tentang bagaimana sih kondisi di Mustika Jaya saat ini, atau kalian ada yang tinggal di sini. Depan ada perempatan, kita belok kiri ke arah apa ya, barat. Minimarket di mana-mana ada. Orang sini lumayan taat ya, rata-rata pada pakai masker. Mungkin itu juga kenapa kasus di sini turunnya drastis ya. Gue cek dari tadi sangat jarang, malah gue belum ngeliat yang nggak pakai masker. Ini kita belok kanan kalau nggak salah. Karena gue ngejaga trekking untuk tetap di Mustika Jaya, walaupun ini sebenarnya udah ada di luar Mustika Jaya. Ini sudah di luar kecamatan Mustika Jaya, kota Bekasi, tapi memang kondisi jalannya nggak bisa ngikutin garis batas Mustika Jaya. Tapi nanti di depan kita masuk ke Mustika Jaya lagi kok gitu. Yang sepedaan masih ada ya, sisa-sisa mungkin lagi jalan pulang ke rumah. Oh, ada angkot. Daerah sini tuh angkot sangat jarang karena mayoritas orang pakai kendaraan pribadi, motor minimal. Jadi angkot bisa dibilang sebenarnya nggak laku di daerah sini, karena apalagi sekarang ada yang namanya ojek online. Oke, material udah buka, minimarket udah buka. Ini kondisi gue syuting 2 hari setelah Idul Adha, jadi mungkin ada beberapa toko yang masih memutuskan untuk libur. Biasanya sih toko kayak gini, toko sate, tongseng itu biasanya masih libur gitu, karena stok daging di rumah biasanya masih banyak ya, jadi jarang yang beli. Ini kita kemana ya? Gue penasaran, ini kayak sekarang lagi banyak dibangun begini mobil, apa ya, pom bensin atau apa ya, jadi kayak stasiun pengisian bahan bakar tapi kecil gitu. Di daerah-daerah Bekasi kota dan kabupaten lagi banyak banget tuh bikin kayak begituan mobil. Itu mobil merek ya, bukan mobil dalam arti mobil kendaraan roda 4 nih. Oke, ada nikahan, kita lihat ada pesta. Kayaknya di daerah sini udah nggak dilarang untuk ngadain pesta selama protokol. Dan dari semua pengunjung gue lihat cuma satu yang nggak pakai masker. Oke, fine. Ini orang nggak pakai masker, nggak bawa juga kayaknya, not good.
Setahu gue bisa sih belok kanan sini lewat perumahan, tapi kita lewat jalan besar aja, nggak usah pakai motong-motong. Servis pompa, servis sepeda, wah ini laris banget ini kalau servis sepeda, jual sepeda bekas, ini lagi laku-lakunya sekarang. Oke, asli terus terang gue daerah sini nggak terlalu paham sebenarnya jalanan, karena ini bukan jalur yang sering gue lintasin, bahkan belum pernah gue melintasin jalur sini tanpa sepengetahuan atau sadar gue. Mungkin nyasar pernah tapi kalau untuk seingat gue harusnya memang gue lewat sini sih. Gue tadi cek Google Maps model ingatan, nah ini ada kondangan lagi, ada 2 aja ada kondangan. Emang bulannya lagi bagus, jadi mungkin akan banyak yang ngadain resepsi pernikahan. Ya selama KUA oke, pemerintah oke gitu, ya nggak ada masalah gitu kan, selama mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai acara resepsi pernikahan yang harusnya senang-senang itu malah jadi klaster gitu, klaster buat persebaran virus corona. Wih, pembangunan apa ini? PT Gudang Garam. Oke. Mungkin gudang ya. Gudang garam. Namanya gudang garam itu, tapi maksudnya ini mungkin di sini adalah gudang warehouse untuk distribusi. Menurut gue itu sih. Nggak mungkin produksi kan daerah sini. Karena rokok itu industri padat karya, butuh banyak orang. Apalagi yang kreteknya. Kalau ikut UMK Kota Bekasi, waduh, relap. Industri padat karya itu mungkin akan sangat jarang kita temui ada di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi gitu, karena UMK-nya tinggi banget. UMK-nya tinggi banget. Kambing masih banyak. Mungkin kalau ada yang, kalau Idul Adha memang sebulan ya, tapi untuk pemotongan gue kurang paham apakah di hari raya atau bisa setelahnya. Toko tanaman Mustika Jaya ini memang juga banyak toko tanaman, jadi kalau mau jajan tanaman, beli tanaman apapun gitu, mungkin bisa muter-muter di daerah sini. Ini orang jualan ini bukan taman dari ruko, tapi jualan bonsai tuh, banyak banget. Gue niat nanam atau melihara bonsai di halaman rumah, karena ada halaman 3 kali sekitar 3 kali 3 meter lah gitu. Kayaknya bisa buat nanam bonsai satu lah, bonsai dengan pot yang lebar gitu kan, kayak cakep gitu loh. Tapi belum bulat ya. Karena melihara bonsai itu ya katanya sih nggak gampang ya, karena sama kayak melihara anggrek gitu, jadi harus benar-benar telaten kita, dan itu masalah feeling. Katanya kalau kita ngikat ranting satu ke ranting yang lainnya itu kita feeling, kita nggak, kalau kita udah feeling katanya kita bisa mangkas daun-daun, seluruh daun-daun yang ada di situ gitu. Terus itu bisa tumbuh lebih subur gitu. Karena ya kembali lagi itu feeling, insting gitu, bukan masalah teori. Nggak semua pohon bonsai walaupun jenisnya sama, variannya sama, itu dipotong rantingnya itu tumbuh subur gitu. Ada beberapa yang enggak gitu. Biasanya banyak hal yang menentukan ya, salah satunya tingkat stres dari bonsai itu. Tuh bayangin, tanaman aja bisa stres bro. Gimana kita manusia ya, tanaman aja stres loh. Jangan-jangan punya rumah sakit jiwa sendiri. Enggak lah ya, masa tanaman punya rumah sakit jiwa. Kita lurus terus, kita ke arah Bulak Kapal. Nanti kita masuk ke kanan lagi. Gue lupa nama daerahnya sih, tapi yang pasti kita sekarang sebenarnya udah nggak ada di Mustika Jaya kayaknya ya, kita udah pindah kecamatan. Terus terang sebenarnya jujur gue sebenarnya nyasar ini. Sebenarnya gue tadi salah belok, tapi ya namanya kita San Mori, jalan-jalan santai, natural, nggak ada settingan di sini, semuanya jalan-jalan aja. Intinya ngajak kalian jalan-jalan, mungkin lagi mager di rumah, lagi mager dimanapun kalian berada, ya ayo kita jalan-jalan gitu.
gue masih menahan diri untuk membuka Google Maps karena gue pengen ini semuanya ya udahlah jalan aja gitu loh. Senyasar-nyasarnya masih di daerah sini juga. Senyasar-nyasarnya paling gue nongolnya di Kalimalang, paling di Bekasi Timur, Kula Kapal, which is gue tahu daerah itu gitu. Wait, gue nyari alamat dulu. Ini kecamatan apa ini? Gue tahu sih ini tembusannya tuh Bekasi Timur, pintu tol gitu. Gue tahu ini, tapi gue nggak tahu ini kecamatannya masuknya mana ya. Karena daerah sini nggak ada bank BRI yang biasanya nampilin nama kelurahan atau kecamatan. Ah ini Rawalumbu. Oke, Rawalumbu, Bekasi Timur. Kecamatannya Rawalumbu apa Bekasi Timur ya kecamatannya? Biasa di toko material ada nih tuh. Pondok Timur. Tadi Rawalumbu, sekarang Pondok Timur. Emang ada kecamatan Pondok Timur ya? Ada ya, gue pernah lihat ya. Kayak tadi waktu ngecek masalah COVID ada sih kayaknya Pondok Timur gitu. Ya gue taunya daerah sini Bekasi Timur ya. Aduh, ngeliat orang bersin mah sekarang horor banget, nggak pakai masker. Ngeliat orang bersin zaman sekarang nggak pakai masker, serem. Ada tahu susu nih, nggak usah jauh-jauh ke Lembang. Kita harus belok kanan, kita masuk perumahan menuju ke Mustika Jaya lagi. Kita balik lagi. Jatimulya, BTC Mutiara Gading. Mutiara Gading itu nama perumahan, Jatimulya nama daerah. Mohon bantuannya untuk anak yatim, ayo beramal. Ingat 2,5% setiap bulan pendapatan kita, gaji kita sisihkan untuk yang membutuhkan. Lengkap ya, ini udah kayak apa namanya ya, food street. Jadi makanan apa aja ada di sini. Dan di sini ada satu sate yang ramai banget, terutama kalau sore menjelang malam. Ini satu sate rame banget. Gue belum pernah sempat beli ke sini, padahal gue penasaran banget. Waktu zaman gue dulu kerja di Lebak Bulus, gue jalurnya ke sini. Biasanya gue lewat sini. Nah ini sate ini nih, sate Madura, masih tutup dia. Biasanya gue lewat sini kalau mau berangkat pulang pergi kerja, terus lanjut naik bis dari Bekasi Timur. Dari Bulak Kapal gitu, karena gue kerja jauh di Lebak Bulus dulu. Tiap hari juga kalau naik motor tiap hari ke Lebak Bulus, makanya biasanya ngebis dari Bulak Kapal. Dan itulah kenapa gue tahu di situ satenya rame banget. Bener kan, gue ke Bablasan. Aduh, jauh banget Bablasnya ke utara. Lampu sennya pakai tangan. Oke, membelok kanan. Kayak apa ya? Kayak kesatria bertopengnya Shinchan ya. Kayak begitu. Yang demen burung tuh, ada yang jual kandang burung kayak gitu, bisa mahal ya harga ternyata. Bisa nyentuh angka jutaan. Nggak ngira loh. Gue akan coba lewat jalan baru di sini, belok kiri. Gue belum pernah, tapi gue lihat di maps bisa sih. Kita coba. Dari sini juga banyak yang jual tanaman. Wah, ini apa ini rame-rame nih? Jual jambu.
Oh, sepeda-sepeda tuh, tanaman tuh. Wah, cakep-cakep coy. Oh, ini batu alam. Jangan pernah tinggal sholat, good. Ya lumayan banyak variasinya batu alamnya. Oke, tanaman, masih tanaman. Nanam ketapang. Wow, bonsainya ada yang tinggi banget tuh. Udah berapa meter tuh? Hampir 3 meter kali. Air terjun. Kayak ini, oh, jualan face shield. Oke, karena memang kalau naik kereta, sepengetahuan gue harus pakai face shield. Walaupun masih ada yang nggak pakai, ya minimal masker sih, tetap protokolnya. Kita masuk perumahan apa ya? Kok Grand Mutiara Gading? Setahu gue Grand Mutiara Gading adanya di Cikarang Barat. Oh, satu developer. ISPI juga berarti. Biasanya ISPI itu ada gading-gadingnya. Berarti ini mungkin Mutiara Gading Timur ya. Oh iya, Mutiara Gading Timur. Oke. Mutiara Gading Timur. Di sini juga banyak ternyata yang jual tanaman, walaupun ada beberapa yang belum buka. Jual tanaman itu tingkat keikhlasannya tinggi ya. Kalau ditinggal ya udah ditinggal aja. Dicolong juga ya nggak ketahuan ya. Nggak ada kayak anjing menjaganya. Ya, ada yang jual keramik juga di sini. Satu ruko isinya keramik semua, kayaknya keramik KW. Kalau di daerah Pondok Cabe, kalian tahu itu keramik second, biasa dari rumah-rumah mewah itu. Keramik kalau biasanya per meternya itu kan 100 ribuan udah bagus. Di sana itu keramik yang per meternya aslinya harganya bisa jutaan gitu. Tapi karena mereka jual second ya paling 100 ribuan. Tapi kualitas jutaan. Nah, kalau daerah sini keramik second gue belum paham. Karena harusnya ada sih ya, bongkaran-bongkaran dari pabrik atau bongkaran-bongkaran dari bekas hotel gitu. Keluarnya mana ya? Ini ada pasar ternyata ya, pasar pagi Mutiara Gading Timur. Gue baru pertama kali masuk perumahan sini, jadi asli gue masih bener-bener buta. Gue harus keluar lewat mana, karena ini ternyata ada orang yang belok kiri, ada yang lurus. Gue ikut jalan besar aja, gue lewat lurus. Oke, gede juga ya pasarnya ya. Bukan gede, luas ini ya. Soalnya dari belakang tadi pasti banyak yang udah nutup juga dari pagi. Ketupat sayur padang coy, ya udah habis. Berkah shop mainan. Ini kita harusnya ke kiri sih. Kiri ya. Lampusan Pak. Lampusannya ke kanan, beloknya ke kiri, bagus. Oh my god, ini gua belok mana ya? Feeling gue kayaknya lurus deh. Lurus. Wah, ada kuda. Bisa naik kuda. Oh, ada pasarnya juga buat anak-anak. Luar biasa, lengkap juga ya. Ngomong-ngomong, kok akhir-akhir ini gue sering lihat ada ini mana kanan kiri nggak simpang lagi sih. Nah, kanan udahlah, gue nggak tahu lah. Akhir-akhir ini gue lihat di pinggir jalan itu banyak orang jualan itu loh. Bentar, gue benerin kamera dulu. Banyak yang jual Pizza Hut itu loh. Pizza Hut 10.000 dapat berapa? 4 ya? 100.000 dapat 4 ya? Akhir-akhir ini gue sering lihat nih di jalanan. Karena gue tahu Pizza Hut di Amerika itu udah bangkrut, mau tutup gitu. Dan yang khawatirnya adalah itu berimbas ke Pizza Hut di Indonesia gitu loh. Walaupun sebenarnya Pizza Hut di Indonesia itu aman-aman aja, tapi karena di Amerikanya bangkrut, khawatirnya gitu kan, jadi masalah ke bawah gitu. Nah, ini kok tanda dilarang satu arah apa ya?
Mudah-mudahan sih Pizza Hut di Indonesia nggak ikutan bangkrut kayak di Amerika, karena aduh jangan deh. Luas juga ya Mutiara Gading Timur, jauh lebih luas daripada saudaranya tadi tuh Grand Mutiara Gading. Oke, aku menemukan jalan keluar. Karena tadi nyasar sampai ke Bekasi Timur, akhirnya jadi ngaret habis bro, ngaret habis. Gak apa-apa, jalan-jalan pagi San Mori. Kalau dihitung ya baru nggak nyampe setengah jam lah. Cuma karena nyasar jadinya bingung, jadi berasa lama banget. Kita masuk ke perumahan Grand Wisata. Kenapa? Karena perumahan Grand Wisata yang di bagian belakang sini ternyata bagian dari Kecamatan Mustika Jaya gitu. GW Auto Center nih kalau punya mobil. Ini mobil bekas ya? Oh, jual beli mobil bekas. GW, singkatannya apa GW? Grand Wisata. Oh, GW, Grand Wisata buka lini bisnis untuk mobil bekas ya. Nah, ini ngomong-ngomong, di Grand Wisata sini biasanya ada si Firman MV yang suka ngevlog ya. Sempat komen juga di video dia yang lagi ngevlog di sini, gangguin bocil. Parah, bocil digangguin. Ntar bapaknya datang ya, ntar rasa nah. PR betul nih kamera depan ya. Aduh, gua nggak tahu deh kondisi kameranya masih nyala apa kagak. Tancepin aja pokoknya kabel. Yang penting kamera yang ini, yang kamera utama gue pakai GoPro Hero 6 Black. Rame banget anak motor, gue yakin mungkin salah satunya ada yang motovlog di sini. Gak mungkin lah anak motor sebanyak itu, motornya keren-keren, motor-motor gede gitu kan. Masa nggak ada yang pakai kamera gitu kan? Nih lihat, cakep banget. Kalau kalian lihat di motovlog itu memang mayoritas motornya gede-gede, jarang yang pakai matic. Tapi bukan berarti matic dilarang untuk motovlog. Motovlog buat semua motor, bahkan ada teman kita juga yang pakai Vespa, bahkan ya pakai Vespa buat ngevlog gitu, pakai RX King, pakai ngevlog, nggak masalah gitu. Yang penting tujuannya dapat kalian jalan-jalan pakai kamera, kalian dapat pengetahuan, dapat ilmu, mungkin sedikit-sedikit ilmu, karena ini bukan niche untuk tutorial, bukan niche yang untuk benar-benar ilmu. Wah, ini ada polisi, ada apa? Oh, suruh bubar, udah siang, bubar daripada nanti diangkut ya kan. Kalau tadi datang agak pagi, mungkin gue akan sempat melihat gimana kondisi pagi di sini. Next time gue pengen next time gue pengen putar-putar juga pagi-pagi gitu. Kondisi pagi pasti berbeda ya, lebih sejuk, lebih ramai mungkin karena ada pasar. Oke, kita lewat jalan kampung karena emang kita muter-muter tujuannya Mustika Jaya aja. Oke, kita ada di perbatasan Mustika Jaya. Lumayan adem karena masih ada sawah dan pohon-pohon rindang. Sawahnya luas sih, tapi bentuknya manjang. Mustika Susu, kalau nggak salah Mustika Susu itu ada di Bukalapak atau Tokopedia gitu. Gue pernah beli sih lewat online. Emang apa-apa sekarang harus online ya.
Kalau ngandelin orang lewat mampir beli itu susah sih. Soalnya sekarang jangankan distributor, produsennya sendiri udah jualan lewat official store. Kita masuk ke kanan ya, perumahan apa ya? Orang sini sih ya Duku Zamrud lah orang sini nyebutnya gitu. Karena memang di pintu masuknya aja tertulis Duku Zamrud ya. Masih masuk ke Mustika Jaya ini. Karena balik lagi kita muter-muter memang di Mustika Jaya. Mustika Jaya. Toko material penuh ya. Kayaknya banyak yang beres-beres rumah. 3 hari libur. Ini seafood ini seafood favorit gue. Kenapa? Soalnya di situ ada paket makan berdua 50.000. Itu dapat 2 nasi, dapat 3 jenis lauk sayur. Jadi contohnya 3 jenisnya itu dapat ayam asam manis, terus dapat capcay, sayur capcay seporsi, sama dapat gurame saus padang misalkan kayak gitu. Jadi dapat 3 gitu, kenyang itu. tinggal ini tambah es teh doang 2 udah 50.000, es teh 5.000-an palingan, 60.000 udah kenyang. Makan berdua dapat 3 lauk di seafood, mana bisa kan, jarang. Di daerah sini ada motovlogger juga nggak ya? Kayak gue jarang, nggak pernah ngelihat sih orang pakai kamera di motor untuk daerah sini gitu. Tapi siapa tahu ada ya, siapa tahu ada. Yang gue tahu yang terdekat di Grand Wisata tuh biasa main si Firman MV, itu aja. Mestinya ada gitu, cuma mungkin nggak setenar motovlogger yang pakai moge, atau mungkin di kota-kota besar kayak Jakarta gitu kan. Mungkin follower belum banyak kayak gue, masih noob. Tapi siapapun itu jangan nyerah untuk motovlog, karena terus terang ini menyenangkan ya, di jalanan ngobrol sendiri kayak orang kentir tapi kayak orang gila, tapi nyenengin sih, nggak bosen gitu. Gue balap dulu, suara knalpotnya soalnya berisik. Ayo Pak D, soleh Pak D. Oke, biasanya di sini banyak nih, tapi tadi ada hansip ngumpul. Biasanya banyak yang jualan. Oh, gado-gado menggoda. Ada apa ini? Lagi bersih-bersih kayaknya, bersih-bersih lingkungan. Kopi Kulo, ada kopi Kulo. Mampir enggak lah. Mampir enggak lah. Biasa di sini macet sih emang, karena ada pasar tumpah. Kelihatannya sudah ditertibkan, jadinya kosong jalanan. Aduh, polisi tidurnya, juragan, tolonglah. Siapapun bikin polisi tidur, tolonglah. Dikasih cat garis putih lah, jangan polosan. Oke, di Mustika Jaya ini informasi juga ada KFC sama McD ya. Ya, saya kalau dari rumah gue ojek online, beli seafood di sini, KFC atau McD.
toko Tarman. Oke, kita udah sampai Jalan Raya Setu Bantar Gebang. Sudah ada di perbatasan Mustika Jaya. Gue rasa cukup jalan-jalannya ya. Buat kalian balik lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, share, komen video ini. Nanti gue balas karena itu kewajiban buat gue ngebalas komen-komen kalian, komentar. Jadi terima kasih udah ikut gue jalan-jalan pagi ini, San Mori keliling, manasin motor, manasin badan juga kan. Semoga kalian terhibur dan balik lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.